Kemerdekaan di sini berarti bebas dari penjajahan, bebas dari rasa ketidakadilan, bebas dari penindasan dan lain sebagainya. Terutama kemerdekaan dalam memperjuangkan kebangsaan tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang menanamkan cinta tanah air demi kemaslahatan kemerdekaan kolektif basis lokal ke nasional. Perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menanamkan cinta tanah air merupakan langkah awal untuk mempertahankan salah satu nilai-nilai nasionalisme, nilai kebangsaan, nilai patriotisme, nilai kemerdekaan. Kemerdekaan di sini berarti bebas dari penjajahan, bebas dari rasa ketidakadilan, bebas dari penindasan dan lain sebagainya. Terutama kemerdekaan dalam memperjuangkan kebangsaan tanah air Indonesia. Nilai kebangsaan di sini berarti memahami bangsa sosial kulturalnya atau berdasarkan uruf universal yang beradab, bermoral, beretika dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita mampu diwujudkan dalam bentuk perdamaian, ketentraman, dan kemakmuran sebagai cita-cita bersama dan satu tujuan. Oleh karena itu, cinta tanah air sebetulnya sudah dicanangkan sejak zaman penjajahan oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tokoh yang berpengaruh dan punya kontribusi besar kepada bangsa dan negara dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, di sini Kiai Hasyim Asy'ari memaknai tanah air adalah al-watnu, al-waton dalam bahasa Arab, artinya tumpah darah, tanah kelahiran atau negeri tempat kelahiran, tempat tinggal. Sedangkan yang masyhur di kalangan NU secara komprehensif adalah hubbul waton minal iman, yang artinya mencintai tanah air merupakan bagian komitmen keimanan seseorang. Karena keimanan mempunyai daya kekuatan keyakinan yang mampu menciptakan gairah perjuangan dan semangat yang tinggi, sehingga mampu membakar api semangat berjuang merebut hak kemerdekaan dan bebas dari penjajahan di muka bumi di atas tanah air bangsa Indonesia. Coba kita pikir, kenapa sih lahir fatwa hubbul waton minal iman pada waktu itu? Karena menurut saya ada hal yang unik. Adanya kesadaran individu ke kolektif para ulama menghidupkan jihad tanah air melalui ijtihad. Yang pertama dipelopori oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam membangkitkan semangat perjuangan menolak imperialis kolonial Belanda melalui pergerakan masif dalam gerakan Laskar Sabilillah
dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dan Laskar Hizbullah yang dipimpin oleh Zainul Arifin, yang kemudian disebut sebagai Resolusi Jihad oleh Martin van Buren. Makanya untuk bisa terbebas dari penjajahan harus ada perubahan yang berangkat dari kesadaran individu ke kolektif, menuju kecintaan tanah air sebagai kesadaran kolektif yang melahirkan resolusi jihad atau jihad fisabilillah demi tanah air bangsa Indonesia. Artinya berawal dari membangun kesadaran setiap orang bahwa penjajahan harus dilenyap hanguskan, yang dibangun dalam kesadaran kolektif, berjuang bersama-sama dalam gerakan satu komando untuk mengusir dan menghapus penjajahan di tanah bangsa ini. Yang kemudian konsep tanah air menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih lanjut dalam aplikatif sosiologis adalah sebagai penduduk dan warga negara Indonesia yang baik, minimal adalah mempertahankan bangsa dan negaranya, membela bangsa dan negaranya, mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa dan negaranya sebagai bentuk rasa cinta kepada tanah air, sehingga akan terwujud kemerdekaan yang berdaulat, adil, dan makmur untuk bangsa Indonesia. Kemudian, bagaimana mewujudkan rasa cinta tanah air dan mempertahankan kemerdekaan di era milenial ini? Pertama menurut saya, bagi pelajar atau mahasiswa, mewujudkan cinta tanah air adalah dengan cara jihad ilmiah. Artinya jihad mencari ilmu hingga jenjang ke lebih tinggi, atau menuntut ilmu setinggi-tingginya secara total dan sungguh-sungguh. Mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, selanjutnya S3, hingga syukur-syukur bisa menjadi profesor. Tujuannya apa? Untuk mengabdi ke tanah air bangsa ini, supaya menjadi bangsa yang maju karena sumber daya manusia yang berkualitas. Minimal adalah mempunyai kontribusi pengetahuan dan mengabdi untuk kemajuan desanya sendiri atau tanah airnya sendiri. Target besarnya memang mengabdi untuk bangsa Indonesia demi masa depan Indonesia. Menjadi bangsa yang maju berarti mempersiapkan SDM yang berkualitas jangka panjang dan mampu mengelola peradaban berbasis perkembangan teknologi dan membentengi dengan religiulitas dalam pribadinya, terutama mempertahankan serangan arus globalisasi yang semakin menentang dan bergerak cepat di depan mata
yang akan masuk ke jantung peradaban bangsa Indonesia, maka generasi selanjutnya harus siap atas segala konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan cinta tanah air adalah penting untuk memperdayakan tanah yang subur demi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, seperti menanam pohon, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan penghijauan tanah. Kenapa demikian? Karena kebutuhan terbesar kita berasal dari tanah. Sumber kehidupan kita dihasilkan dari tanah. Makanya banyak problematika ekonomi dalam kehidupan kita adalah belum bisa mengelola sumber tanah, penghasilan pokok belum terselesaikan dan belum beres, sehingga dampaknya adalah bangsanya sendiri. Padahal sumber daya alamnya sangat kaya. Apalagi ketidakseimbangan antara pembangunan yang semakin pesat atau pembangunan besar-besaran dibandingkan pemberdayaan mengelola tanah yang semakin berkurang, semakin terkikis. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bangsa yang sangat besar juga dalam membangun negara berkompetitif go internasional. Bangsa Indonesia yang beraneka ragam, bersuku-suku, dan berbeda budaya dan ras tetap mampu bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dan simbol kebangsaan kita. Maka menerapkan nilai cinta tanah air tanpa membeda-bedakan suku, ras, terutama agama, karena agama sangat sensitif dalam sosiopolitik bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai senjata lawan politik hari ini. Sebagaimana menurut Kiai Haji Said Akil Sirot dalam rekonstruksi bahwa agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan menjadi kering. Itu menurut Kiai Haji Said Akil Sirot. Terbukti banyak fenomena ekstremisme agama yang lahir dari kelompok orang yang minoritas eksklusif dan sempit dalam memahami agama tanpa memperhatikan realitas sosio-kultural atau sosial kehidupan. Dengan demikian, Kiai Hasyim Asy'ari sudah memberikan sumbangsih membangun kesadaran jauh ke depan untuk anak muda ke bangsa dan negara dalam mengimplementasikan sikap cinta tanah air dalam rangka untuk menanamkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap bangsa Indonesia dalam upaya keutuhan dan ketahanan kemerdekaan ke depan.
supaya menjadi bangsa yang berwibawa dan menjadi bangsa yang makmur. Kemakmuran diperoleh oleh seluruh penjuru penduduk warga Indonesia. Memulai dari mencintai tanah air, kemudian mencintai bangsa Indonesia yang besar ini. Tanpa kecintaan tanah air dan bangsa, mustahil akan menjadi negara yang mampu mempertahankan kemerdekaan dari serangan penjajah, dan terutama untuk menjadi negara maju di masa depan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.